pian misalnya karena berniat 3 kali umrah, maka umrah yang ketiga baru pian begundul boleh. Atau siapa yang tahun ini hendak berangkat haji, lalu karena begundul habisnya di waktu haji, silahkan. Tapi kalau kada berangkat haji juga, maka sebaiknya begundulnya di waktu umrah ini. Jelas kira-kira lah? Baik. Kemudian ulun lanjutkan. 1, bertatak rambut, bertatak kuku. 2, bertatak bulu-bulu yang ada di tubuh. Yang ketiga, mandi sunnah ihram. Sengaja aku mandi sunnah ihram. Setelah pian mandi, kita ke masjid, kembali ke hotel. Ulun menganjurkan setelah mandi, kalau bisa pian memakai Rexona dari hotel. Cukup di Rexona. Rexona aja. Karena perjalanan lumayan juga dari Madinah ke Mekah ini mungkin kalau kita stop di rest area mungkin memakan waktu sekitar 6 jam. Maka harinya panas. Wah, belilihan juga Palu. Daripada dingur-dingur kan. Jadi pakai aja Rexona. Yang mana anda pakai tawas, terserah aja. Yang penting itu dipakai. Nah, lalu ada yang bertanya. Ini ada kain ihram loh, ada surban lalu minjam. Syal mana syal? Ini kan posisi kita memakai kain ihram nih. Kita memakai kain ihram. Ini posisi kita memakai kain ihram laki-laki. Sudah pakai aja duluan kain ihram seperti ini. Nah, ketika memakai kain ihram, laki-laki perempuan, kita tadi pakai Rexona kalau tidak? Oke, selesai. Sekarang laki-laki memakai kain ihram, bebinian memakai baju untuk berumrah ya. Terserah. Bebini ada yang bertanya, bolehlah jar ulun berumrah pakai baju hitam? Boleh, karena Bapak kada harus putih. Kalau anu betakun bolehlah pakai baju hirang, boleh. Ulun pribadi pun, bini ulun selamanya berumrahnya kada pernah memakai baju selain hirang. Kenapa? Karena pertimbangannya hari panas kayak ini kadang-kadang orang terpalu. Apabila berpaluhan, baju putih itu kadang-kadang bisa nyeplak gitu. Kadang tembus, pandang apabila ini basah. Maka lebih aman dengan memakai warna hitam. Andai pian punya baju hitam, kenapa baju hitam? Makanya pian lihat kada orang-orang Arab kadadanya berumrah pakai baju putih. Orang-orang Arab semuanya pakai baju hirang. Kenapa? Karena baju hitam itu lebih melindungi kalau awak pian basah. Nah, lalu sudah tadi pakai Rexona. Sudah kemudian pian memakai baju ihram. Pertanyaannya, boleh lebih minyak harum? Ada yang bertanya begitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya boleh atau kada boleh, boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena posisi kita ketika di hotel ini, kita belum ihram. Kita belum ihram. Apa sih ihram? Ihram itu memasang niat umrah. Letaknya di mana? Karena ketika kita berada di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Jarak Bir Ali ke sini berapa? Mungkin jaraknya 7 kilo. 7 kilo. Ya anggap misalnya mulai jembatan Mahakam ke Pasar Pagi misalnya, lebih kurang seperti itu. Di sana kita pasang niat. Setelah niat kita pasang, baru kita resmi ihram. Bila belum, kita belum ihram. Apa maksud ihram? Berihram itu kita berniat umroh yang dengan sebab niat itu ada beberapa hal yang tadinya boleh dikerjakan jadi kada boleh lagi. Jadi ketika berihram ini nanti ada perkara yang boleh dikerjakan akhirnya jadi kada boleh, termasuk minyak harum. Nah, sedangkan kita di hotel ini kan belum berniat. Lalu pian memakai kain ihram begini nah. Lalu pian memakai baju ibu-ibu misalnya atau lelaki kain ihram, semprot minyak harum boleh gak boleh? Tetapi ulama tidak menganjurkan. Kenapa? Ini dulu ulun sudah jelaskan waktu manasik. Ulun ulang kata Bapak. Perhatikan baik-baik. Ini baju sudah berminyak harum kalau ulun semprot kalau boleh gak ada? Boleh. Lalu kita turak ke Bir Ali. Lalu kemudian kita mengambil niat di sana. Lalu kita resmi sudah berihram. Ini ulun katakan perjalanan panjang, bukan cuma 2 jam, 6 jam. Dan sesampainya di Mekah, kira-kira ke hotel dulu kan ada? Ke hotel dulu. Padang barang dulu. Atau yang mana hendak mungkin ke WC. Kada mustahil ini pakaian atas ini biar lepas. Karena kain ihram ini kan nyaman mana memacul. Rasa kada mungkinnya masuk ke WC lengkap baju ihram. Lalu kita lepas pakaian atas tadi. Kita andak di
ranjang, kita masuk WC. Berwudu kemudian di dalam, keluar, turun, siap-siap, hendak tawaf. Kita ambil lagi kain tadi. Kita ambil kain, kita pakai. Maka dengan sebab pian memakai ini, otomatis pian langsung kena dam. Ini hati-hati biar di sini. Memang pian kada minyak harum, tetapi minyak harum yang ada di baju ini ulama katakan dengan memakai baju itu hukumnya sama hukum pian berminyak harum. La binafsil hukum bita'atur nang kayak orang nang memakai atur, orang memakai minyak harum. Berlaku juga bagi siapapun. Jadi apabila kira-kira pakaiannya akan dilepas lagi, maka kada usah pian memakai parfum di pakaian. Kalau mau tadi ulun katakan pakai Rexona, atau kalau pian ngotot juga hendak pakai parfum, pakai di awak. Pian tuntung mandi, langsung ada parfum misalnya yang spray, atau langsung di badan. Nah, semprotkan di tubuh. Setelah kita semprotkan di tubuh, lalu kan kita memakai kain nih, kain ihram. Parfum yang mana baunya kuat, itu kadang-kadang ketika kita pakai, ternyata baunya itu menempel ke baju. Kita kadang memakai di baju, yang kita pakai di awak, di badan. Tapi karena kuatnya parfumnya tembus sampai ke pakaian. Lalu pakaian ini kita lepas. Lalu kita pakai lagi. Maka ketika memakai, kita kadang kena dam. Kenapa? Karena kadang hukum memakai itu di pakaian. Apabila inya parfum itu di badan, lalu yang di baju ini menempel, itu kada apa-apa. Yang kada boleh itu meminyak harumi di baju langsung. Paham dari sini lah? Jadi lelaki begini hati-hati. Jelas sampai di sini. Baik. Sekarang ayo kita perjalanan, kita mulai perjalanan kita bebis. Kita tulakan sampai ke Bir Ali. Sesampainya di Bir Ali, kita pian akan menyaksikan orang turunan mandian, orang di kamar mandi situ, berganti ihram. Nah pian jangan lagi. Kenapa? Untuk mempersingkat waktu. Yang kedua, kita ini orangnya banyak. Belum tentu semua hafal. Karena kesini sasat seikung dicari berapa waktu yang terbuang. Yang kedua, mandinya ini di tempat yang bergabung orang banyak berparakan WC. Menulun pribadi aja kada tapi yakin mandi itu sekitar WC itu. Bagus pian di sini bersih sudah jadi kotoran atau buang air itu selesaikan di sini. Jadi sampai di Bir Ali, kita turun dari bis langsung ke masjid. Jangan lagi abut menukar baju ihram. Bila ada menukarnya di sini. Kalau merasa baju itu kurang, atau menukar pendek di sini. Sekira sampai Bir Ali turun ke masjid, sampai masjid kita langsung masing-masing. Ada di sana guru Afwan ada, Haji Fuad ada, Haji Yur ada, mengarahkan seluruh jamaah untuk sholat sunnah ihram. Nah, ada yang bertanya, kalau ulun masuk masjid itu ya, apakah ulun sembahyang sunnah tahiyatul masjid? Ketika pian masuk, lalu pian langsung sembahyang sunnah ihram. Sembahyang ihram itu otomatis jadi tahiyatul masjid. Ingat itu lah. Jadi masuk masjid itu Bapak Ibu sekalian, apabila ada sholat yang memang ingin kita lakukan macam qobliyah, maka qobliyah yang kita lakukan itu otomatis menjadi tahiyatul masjid. Ini ulun melenceng sedikit, kadang ada yang bertakut masuk ke Masjid Nabawi, ulun nak sembahyang tahajud ya. Kayak apa? Dengarkan baik-baiklah. Di dalam fikih ulama mengatakan tahajud itu bukan salat khusus. Jadi maksud tahajud dalam agama itu begini. Pian guring. Setelah tidur tadi, pian terbangun sebelum subuh yang penting. Namun jam 8 itu duha namanya. Pian jam setengah 4 bangun, jam 3 bangun tidur. Begitu terbangun, pian ke masjid atau di kamar, bangun sholat. Sholat apa? Sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir. Semua jenis sholat yang dilakukan bangun tidur, secara otomatis itu dinamakan tahajud di dalam diri. Ulang sekali lagi, apapun jenis sholatnya, apabila dia lakukan ketika kita bangun tidur, maka sholat itu disebut dengan tahajud. Ya, apakah itu tasbih, apakah itu hajat, atau dengan hadiah atau apapun. Walhasil, sekarang kita di Bir Ali, salat 2 rakaat. Sekarang kita masing-masing salatnya. Karena ini salat yang tidak disyariatkan berjamaah. Kita masing-masing. Niatnya bagaimana? Kalau pian hafal yang bahasa Arab, ucapkan saja lafaz. Usolli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Atau dalam hati, sengaja aku sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Ini yang penting. Yang penting itu yang
di hati. Ulun ulangi lah. Ini pian di atas sejadah nih. Allahu Akbar. Dalam hati, sengaja aku sembahyang sunnah. Sengaja aku sembahyang sunnah. Ihram. Berapa rakaat? 2 rakaat karena Allah. Jelas lah? Baik. Terus caranya bagaimana? Caranya sama seperti biasa. Rakaat pertama baca kuliah. Rakaat kedua baca kulhu. Atau surah apapun yang pian hafal. Itu ada surat khusus. Pian hafal kuliah kulhu, baca. Atau kulhu kul a'udzu birabbin nas, baca. Apa yang pian hafal, baca. Selesai. Sembahyang selesai. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tuntung salam. Lalu kemudian berdoa, silahkan berdoa. Selesai, baru kena para mutawid akan membimbing untuk berniat umrah. Mungkin semuanya kalau kena. Maka akan dibimbing. Tapi kalau pian terpisah tempatnya dari mutawid, maka ulun sampaikan ini untuk pian ingat. Kayak apa niatnya? Dengarkan baik-baik. Ini lafadznya. Ini lafadz. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati kan salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sembahyang, berdoa, lalu dalam hati berucap. Setuntung berdoa nih. Itu sudah siap kita hendak berniat umrah. Langsung dalam hati, sengaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah. Sekali lagi ulun ulangi lah. Lebih baik pian muyak daripada kalingan. Sengaja aku berniat umrah. Sengaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah. Selesai kan? Selesai niat. Nah, begitu niat di dalam hati selesai, langsung mulut kita menyambut. Muntung menyambut. Apa? Labbaik Allahumma umratan. Atau labbaik Allahumma bi umratin. Ayo kita sepakati, kita pakai yang mana kira-kira berapa? Yang labbaik Allahumma bi umratin kah atau labbaik Allahumma umratan kah? Umratan, baik. Berarti sengaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah. Langsung muntung menyambat. Ini tadi di hati ya. Namanya niat di hati. Ujar ulama qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Letak niat itu di hati. Sengaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah. Selesai di hati, langsung muntung menyambut. Labbaik Allahumma umratan, itu di mulut. Nah, selesai itu terucap, baru kita bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi prosesnya ulun ulangi, kita sembahyang sunnah, Allahu Akbar, sembahyang sunnah ihram. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, baca doa, selesai doa, langsung pasang niat di hati. Sengaja aku berniat ihram dan aku berihram dengannya karena Allah. Langsung mulut lagi nih. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka dengan selesainya itu semua, maka sejak saat itu resmilah para jamaah sekalian menjadi orang yang berihram. Resmi sudah disebut berihram. Nah, sekarang ketika pian resmi berihram, ada beberapa larangan yang pian kada boleh lakukan. Kita akan bahas. Jelas tadi lah? Nah, cuma ini sekedar tambahan aja. Nanti setelah kita berniat ihram, karena jar guru Afwan, ayo kita kembali ke bis. Maka semuanya kembali ke bis. Begitu sampai di bis, ini ingati baik-baik. Kalau pindah mutawibnya kada ingat, tapi tiap masing-masing mengingati. Ketika pian sudah di bis, semuanya sudah di bis, lalu bis ini mulai bergerak menuju Mekah. Ketika bis bergerak, maka pian ulang niat itu sekali lagi. Karena ulun akan sampaikan kepada seluruh mutawib yang ada di setiap bis, untuk ketika kita berada di bis diulang sekali lagi. Kapan mau ulangnya? Ketika mobil bergerak. Bukan diam. Ketika mobil mulai bergerak, langsung kita ulang lagi dalam hati aja.
sengaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya karena Allah. Lalu labbaik Allahumma umratan. Lalu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Atau gambarannya begini, ini di hati ulun berniat. Selesai, langsung mulut labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jelas lah? Nah, jadi itu terulang sekali lagi ketika kita berada di kendaraan. Kenapa ya? Kenapa ya harus diulang? Karena di dalam fikih Bapak Ibu, ada ulama di luar mazhab Syafi'i yang mewajibkan niat ini bersamaan dengan bergeraknya kendaraan. Nah, jadi kalau ini pian lakukan, maka niat umroh pian itu sah menurut seluruh mazhab. Kada beganangan lagi jarang panjang. Jika bahasa fikih itu khurujun minal khilafi mustahab, keluar dari khilaf ulama itu dianjurkan. Jadi kalau bisa digawi keduanya. Selesai. Nah, ketika pian sudah berniat berihram, maka sekarang ada perkara-perkara yang tidak boleh lagi dilakukan. Satu, lelaki kada boleh lagi menatap rambut, menatap kuku, menatap bulu. Jelas? Jelas? Jelas. Dua, jangan menatap kuku, menatap rambut tadi. Dua, laki-laki jangan memakai pakaian bekurung. Lumusul mukhid. Pakaian bekurung maksudnya pakaian dipakai hajiur, pakaian yang ulun pakai, ini sarung. Ini semuanya pakaian yang bekurung. Ini kada boleh lagi dipakai. Makanya pakaian orang berihram itu ihram, kain ihram. Karena kainnya tuh macam kain tapi bahalai. Ini andai, kita berandai-andai. Rupanya pian terpeleset di kamar mandi. Terpeleset. Lalu yang pakaian putih ini najis. Lalu pian kada ada pakaian lain. Ada dia surban macam ini. Yang gatal misalnya. Lalu surban hijau nih. Pian pakai, bolehlah, boleh. Andai kayaknya pian hendak nyentrik membawa kain batik yang belum penjahit. Lalu kain batik tidak ada dipakai, bolehlah. Kalau boleh, boleh. Cuma jangan pada lain. Kamu hendak nyentrik lagi biar pakai tapi bahalai. Tapi bahalai itu ada diulah kain ihram. Bolehlah, boleh. Yang penting itu satu, jangan iya bekurung. Ini bekurung. Karena bekurung itu bila mengacul ke atas, sebelumnya macul. Kadang langsung begini. Satu lagi lah. Ini lelaki perhatikan. Ini kain ihram misalnya, dia memakai kain ihram lelakian lah. Jangan kain ini. Nih, lihatlah. Memakai kain ihram itu jangan begini. Ini bahaya karena menyebabkan langkah dia menjadi pendek. Ini jadi terhalang, maka kain ihram itu tebal. Bila pian buat seperti ini menyebabkan langkah kita menjadi sangat pendek. Jadi memakai kain ihram yang benar itu, ini letakkan di ujung seperti ini, di ujung ketiak langkah saudara. Nah, lalu selesaikan jepit di sini, lalu ini seperti ini, lalu lipat kembalikan kan. Lalu pakai seperti ini, gulung seperti rapih. Ini kuat seperti ini. Lalu biar pakai pendek di sini. Kenapa begini? Supaya di sini ada belahan untuk memperpanjang langkah dia. Langkah ini kita bisa panjang. Karena terkadang dalam beberapa momen itu kita memerlukan langkah yang panjang. Kalau dia melangkah panjang sedangkan inya memasang seperti ini terjepit nih kalau bisa panjang jadinya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Nah, jadi larangan pertama, jangan memotong rambut, jangan memotong kuku. Larangan kedua, lubusul mukhid, jangan memakai pakaian yang bekurung. Larangan ketiga, khusus bagi laki-laki, jangan menutup kepala. Pakai kopiah, pakai topi, atau pakai apapun yang menempel langsung di kepala. Tapi kalau ada yang takut, berpayung boleh aja, amun berpayung boleh. Nah, kada boleh itu yang langsung menempel di kepala. Lelaki begini ya jelas berjilbab. Ini lakian. Nah, cuma yang ulun wanti-wanti, ini kan ada yang sedikit-sedikit. Ini harinya panas nih. Dia tahu orang seperti apa panasnya. Yang ulun takut nih begini. Dia memakai kain ihram,
lalu merasa kepanasan, lalu kayaknya punya kada ngaret di kampung kada biasa panas kalau. Pokoknya bila kena panas sedikit garing sih. Lalu kemudian betutup kepala begini. Dengan menutup kepala seperti itu kena. Hati-hati lah. Pokoknya kesimpulannya lelaki jangan menutup kepala dengan sesuatu yang menempel langsung di kepala. Kalau hendak boleh kepayung. Tapi apa gerak kita lelakian nih ulun bahari di Habirul Bukhut. Waktu belajar Ihya itu siang. Membaca Ihya Ulumuddin dengan Habib Muhammad itu siang sekitar jam 10:30. Kami tolak 10:30. Biasanya di rumah Habib sampai zuhur, berzuhur langsung di Masjid Al-Hawi. Kami itu kadang-kadang kalau puncaknya panas ya bisa di atas 50 derajat. Itu dasarnya kayaknya masing-masing mulai rubat tuh ke rumah Habib tuh kayaknya lah. Tangan ke dalam belang saking panasnya kayaknya lah. Asal mata ada kalau melihat. Sesampainya di rumah Habib, Sirin keluar melihat, Sirin ke kamar manggilnya. Ujar Sirin apa ikat Sirin kaya itu? Rupanya Sirin membaca hati lah. Sepalih kita negara yang ada bujang juga waktu itu. Iyanya pertama panas, yang kedua takutan hiram. Pertama waktu itu kan belum ada nang MS Glow zaman itu. Jadi ayo belukup yuk ayo orang sekalinya apa sih ujar Sirin ikam lelaki Sirin apa takutan hiram. Rijal itu lelaki Sirin kada urusan masalah hiram atau kata. Lalu Sirin ucap Ahmad Sirin ulun nih lain-lain. Ujar Sirin nalaka jahannam Sirin jauh lebih panas dari ini. Akhirnya sudah hari pada kuburan, akhirnya berikutnya ada lagi rasakannya. Dan maksud ulun, panas itu biasa, manusiawi. Pian kepanasan manusiawi, cuma jangan sampai pian latah. Lalu lupa kalau pian sudah ihram. Ada larangan-larangan yang pian tadi bisa langgar, kopi ya ini tadi. Kalau kopi dengan kopi ya ulun kada khawatir. Yang ulun khawatir tadi kayak ihram. Yang kedua, berminyak. Yang pertama apa tadi? Menatak bulu, kuku bagi laki-laki dan bebini sama. Bebini kada boleh juga menatak kuku, kada boleh juga motong bulu. Yang kedua, kada boleh memakai pakaian bekurung bagi lelaki. Bebini jelas bekurung. Ketiga, kada boleh apa tadi? Menutup kepala bagi lelaki. Yang keempat, kada boleh memakai minyak harum bagi lelaki dan bebini. Ulun yakin pian ini pahami semua dan insya Allah kada berminyak harum. Insya Allah kada berminyak harum. Cuma ulun ini khawatir seperti insya Allah hotel kita ini kena bujur-bujur di hadapannya di sebelahnya mall. Jadi dari hotel menuju ke masjid ini melewati banyak toko. Lewati toko minyak harum. Orang bubuhan situ tuh berpalit asal palit aja, haji aja, gratis. Seorang ini nyurung tangan, seorang bayar. Itu satu. Yang kedua, bukan cuma masalah parfum. Ini ingat baik-baik. Yang tidak boleh juga bagi orang berihram itu termasuk bukhur. Dupa, ya kan bubuhan Arab itu kan ada cara di toko-toko parfum. Pasti di muka-mukanya dibakarkannya dupa. Nah, dia mengambil itu menikmati kemudian ma'anu harumnya itu sama aja. Jadi sudah tinggalkan harum-haruman. Makanya orang berihram itu memakai dia mandi lalu memakai sabun nang lifebuoy itu kan boleh juga. Makanya orang-orang berumrah itu atau berhaji ini diisi sabun khusus yang kada ada harumnya sama sekali. Nah ini hampir ulun lupa deh. Jadi kalau dia pun memutuskan sampai Makkah mandi aja basahi awak. Setelah itu kada usah memakai lifebuoy segala macam. Karena semua sabun-sabun itu mengandung pewangi di dalamnya. Jangan misalnya dia hendak pakai uyah kali awak atau apa kalau sekadar mah terserah aja. Yang penting jangan pakai parfum. Ya, jadi yang pertama jangan memotong rambut dan kuku bagi laki-laki bebini. Jangan memakai parfum laki-laki bebini. Jangan memakai tutup kepala lelaki aja. Jangan menutup kepala, jangan memakai pakaian bertutup bekurung lelaki aja, menutup kepala lelaki aja. Kemudian bebini aja. Yang bebini dilarang adalah memakai cadar, memakai menutup wajah. Jadi yang bercadar itu kena dilepas cadarnya, terkecuali ujar ulama kamaman.
Kamamat itu kalau memang perlu. Kalau kada perlu ya kada usah. Tapi kalau memang perlu dan memang oleh pemerintah disuruh, diharuskan karena ada penyakit, boleh. Kamamat itu masker. Kalau memang ada hajat yang mendesak, yang memang mengharuskan kita memakai masker, pakai aja masker. Tapi kalau kada, lepaskan. Makanya biar jangan heran apabila di Hadramaut sebagian bebinian memang mereka tidak mau membuka penutup wajah. Mereka itu lebih memilih mantap kayu di dahi, lalu kemudian cadar itu jauh dari wajahnya, supaya cadar itu jangan langsung menutupi muka. Nah kayak lelaki tadi kan kada boleh langsung mata pada kepala lah. Kalau ada jauh dari kepala kayak payung, kada apa-apa. Tak kayak jauh bebinian, yang kada boleh itu ketika cadar langsung bersentuhan dengan muka. Tapi kalau ingin misalnya memakai kayu di dahi, lalu kemudian kainnya itu kada sampai ke muka, itu kada apa-apa. Cuma kada usah gitu kayak itu. Kada usah mencari batang siwak yang panjang misalnya di atas di dahi, pancul 1 meter, nah. Selesai masalah ini. Kemudian apalagi yang dilarang ketika ihram? Di antaranya yang dilarang adalah al-jima' wa muqaddimatuhu, yaitu berhubungan badan atau melakukan perkara yang bisa mengantarkan kepada jima. Baragapan, berciuman, nang kira-kira membangkitkan syahwat jangan digawi satu mat aja baparai. Selama umroh batahallul aja di situ lagi. Atur aja biar. Tapi waktu ihram jangan dilakukan. Nah, kira-kira membangkitkan syahwat tinggalkan. Apalagi dilarang membunuh binatang buruan. Tapi ini kita teruskan, kada biar kasih kan anak berburu jolok. Kemudian jangan memutiki tanaman-tanaman. Yang melihat binatang kembang bagus. Tapi ini lewat ya sudah musim keladi itu, kalau ada tanam keladi itu. Ada yang berpikir melihat binatang bagus kembang lalu mencabut di pikiran. Jangan mencabut tumbuh-tumbuhan yang hidup di kota Mekah. Termasuk dimanapun selamanya berihram. Jangan mencabuti, jangan membunuh binatang buruan. Apalagi yang belum. Ini karena kita mau ulang jalan lagi belum, karena mengikuti kitab, jadi saya ingatnya. Apalagi yang ianya sudah cukup semua. Kemudian gosok gigi, Bang. Gosok gigi boleh, karena masalah. Tetapi pasta giginya nah ini masalahnya, pasta gigi itu masuk kategori haram kan? Kalau memang itu lebih baik, rasanya kalau kita berhaji itu ada sikat gigi khusus lah, pasta giginya. Ada di bari, cuma sabun aja. Sekarang pasta gigi itu kayak apa? Wallahu a'lam. Hah? Kalau di satu sisi ini karena ulun ulun masih ada waktu esok kan, karena ulun cari, ulun lebih baik bepadah wallahu alam daripada menjawab sembarangan timbul salah. Ini kada aib juga bepadah minta tangguh kan. Ujar Sayyidina Umar, la aiba li Umar idza su'ila bi mas'alatin ay yaqula la adri. Bukan hal yang memalukan bagi Umar tatkala ditanya satu masalah lalu dijawab kada tahu. Daripada ulun karasi boleh sekali kada boleh, atau ulun jawab kada boleh sekalinya boleh, karena hukum itu kada kawa rasanya. Hukum itu hitam. Karena ulun cari setelah ini, karena insya Allah besok ketika ulun sampaikan. Cuma mau hendak bapik sementara itu lalu katakan masih ada waktu sehari, ulun minta tempo untuk masalah inilah. Karena ada sementara ulama katakan, seandainya ulun pernah tanyakan, kita memakan makanan yang makanan itu ternyata aromanya harum, sehingga ketika kita makan lalu mulut kita itu beraroma harum, maka ulama mengatakan itu tidak apa-apa, karena hakikatnya itu bukan minyak harum. Misalnya ada makan apa yang harum, misalnya makan buah atau apapun yang baunya harum, mendurian itu harum, kasar makan. Memang dasar harum, kayak stroberi kan harum, anggur kan harum, yang harum-harum sehingga menimbulkan bau harum. Nah, kalau yang sifatnya makanan atau makanan apapun yang masuk, roti rasa stroberi, muntung itu bujur-bujur langsung bau harum. Atau ada misalnya roti rasa apa misalnya? Jengkol. Atau selai dia berkilau selai misalnya. Anak ihram ini nyemil selai misalnya. Lalu untung bau stroberi. Nah ini ulama mengatakan kenapa itu bukan minyak harum, itu makanan. Lah,
Tapi untuk sikat gigi karena kita lihat, karena kita cari. Baik, selanjutnya kita akan bicara, selesai kita bicara tentang larangan ihram, jalan mobil dari Bir Ali menuju ke kota Mekah. Sampai di Mekah, kita ke hotel dulu. Setelah, nah ada yang bertakun, guru jar ulunnya anak mandi, tepaluh. Mau mandi kadang-kadang mungkin di baju ihram. Nah ini kadang niat jorok lah, maaf lah sekali lah. Mau memandi berkain ihram kan kadang mungkin. Bersempak kan boleh dipakai, bakat tok kan boleh juga, tapi nggak boleh juga, karena kan boleh berkurung. Maaf dengan kalimat ini lalu yang bertelanjang. Pertanyaannya, boleh Lajar Sidin ulun memacul kain ihram tadi? Jawabannya boleh. Kain ihram itu kenapa dimacul? Hendak mandi pakai kain ihram kan? Itu di kamar atau kamar mandi dulu? Kamar mandi jangan di kamar kan, di kamar bilang kawan kasihan menyandang akan balanya. Kepik kawan tiga. Lakukan ya. Terlihat binatang buruan. Baik, kan berapuan mulai lalu kasih itu coba. Di kamar mandi lah, maksudnya ketika masuk WC atau ketika mandi. Nah, selesai masalah itu, lalu kita sama-sama disampaikan, ayo para jamaah, habis sholat isya, kita tawaf di sana. Kumpul di lobi, lalu kita turun untuk tawaf. Sekarang kita bahas tawaf. Tawaf. Ini aja lah. Majukan sedikit saja yuk. Kira yang tegana sedikit, tenang. Hah? Atau ini aja nih, anu nih. Nih aja nah, nih, nah ini. Nah, anggap ini Ka'bah misalnya, anggap di Ka'bah. Nah, sekarang seandainya di Ka'bah, Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Nih maaf, berarti mau najiur Jawa, yang ditapas jokolan najiur. Ada bapak bang, yang ada orang burung behera juga sini. Nah, sini jiur, apa Jawa jiur? Ini kenapa ulun andak ke ini? Karena anggap ini adalah Hajar Aswad. Bila ini Hajar Aswad, otomatis di sini karena ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim di sini. Nah, di sana itu karena ada Hajar Ismail. Di sini ada Rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Nah, startnya tawaf, startnya Ka'bah. Kita anak tawaf nih. Titik startnya itu dari garis ini. Ini Hajar Aswad. Ini biasanya, tahu ji rumah ini pakai garis atau pakai lampu kan? Lampu. Nah, jadi karena kalau kita berjalan begini, ini kan harusnya lurus ya, tapi sampai di sini kan kita belok. Nah, begitu kita seperti ini, di sebelah kiri kita Hajar Aswad, di sebelah kanan kita lampu hijau. Itu berarti kita berada di garis start. Memulai tawaf itu dari sini. Nah, cuma sekarang kita ini kan masuk Ka'bah ini kan tahu orang arah dari mana. Tiba-tiba begitu kita masuk Ka'bah, posisi kita sudah di sini. Otomatis tawaf ini tidak dihitung karena kita sudah berada di setelah garis start. Maka biar aja kita putar biasa saja dulu, ma'alur aja jalan Banjar. Nah, putar biasa dulu. Sampai di sini baru kita mulai tawaf. Hah? Lalu berniat-niat sengaja aku tawaf. Sengaja aku melaksanakan tawaf umrah karena Allah Ta'ala. Udah, lalu karena sampai di sini pian beri kan memaraki Hajar Aswad karena kawal lagi kan di kurungnya ini. Pakai nang kandang tuh. Lalu sampai sini pian apa namanya takbir. Nah, jar pian. Bismillahirrahmanirrahim. Kada usah berpaling. Cukup mau aja. Maaf inilah ulah terbelakangnya inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jangan terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaan di kampung nanya. Ini bukan. Jadi itu kisahnya kita mencapai. Mencapai kita cium berkahnya kan kisahnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jalan kita, jalan. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, andai. Kita mulai. 1. Syarat tawaf adalah harus tertutup aurat. Harus tertutup aurat. Lelakian hati-hatilah. Ulun takut
Inya kada terpilih hai ma'anu kain ihram. Nah, ma'anu kain ihram. Sakalinya tak turun sebigian pusat dahanan tak keluar bujal. Bujal. Bujal lah. Bujal itu pusat timbul pusat keluar itu bujalnya sebigian. Maka aurat itu antara pusat dengan lutut lah. Nah, aturannya ini misalnya kancingnya, nah kancing ini pusatnya di sini nah. Berarti terbuka aurat itu hati-hati. Bujur pastikan bahwa yang tapih kita nih, yang kain ihram di bawah itu posisinya di atas pusat. Ikat pakai pendek. Nah, itu satu, harus aurat terbuka. Aurat tertutup. Dan bebinian, hati-hati juga. Kadang jilbab yang dipakai itu jilbab belah. Lalu terlihat kayak ini lah. Dan jilbab itu terbelah. Lalu kadang-kadang karena apa sih kalau ujian bahasa Perancis itu takut saya. Tuh angin terbuka lalu kelihatan nang bagian ini. Itu hati-hati. Intinya ketika tawaf aurat jangan terbuka. Satu. Yang kedua, ketika tawaf kita harus dalam posisi suci dari hadas besar, hadas kecil. Mandi junub sudah. Kemudian mandi junub itu kan kada junub ya. Kemudian yang kedua harus dalam posisi berwudu. Nah, ini yang jadi masalah. Wudu itu wajib ketika tawaf. Bila pian kada berwudu kada sah tawaf. Bila tawaf kada sah otomatis umrah kada sah. Kasihan pian jauh-jauh ke sini keluar duit berapa? Sekalinya umrah bermasalah gara-gara berwudu yang kada beres. Nah, jadi caranya macam apa? Nih, kita berputar. Kan tawafnya wajib bu. Nah, kita berputar satu putaran. Misalnya, satu putaran ya, 2, 3. Begitu berputar nang keempat, sekali kita kantut. Sini manusia bisa kantut. Tak kantut saja. Kada mungkinnya terus. Karena kada sah juga tawaf apabila posisi kita sudah berkantut. Otomatis sini keluar. Mencari kewuduan. Selesai berwudu kembali lagi. Maka sini kada perlu mengulang tawaf dari awal. Cukup mengulang dari putaran keberapa sini batal. Kalau batal dari putaran keempat berarti mulai situ. Tapi bukan mulai dari titik batalnya. Ulang. Kita berapa kali putar sudah tadi? Berapa kali putar? 3. Karena keempat jadi batal. Baru 3. Batalnya di tengah. Jangan masuknya itu ke tengah sini lagi. Terus saja di mana masuknya. Pokoknya bila di mana kita masuk jangan dihitung. Begitu sampai di setar lagi, baru kita memulai yang keempat di sini. Bisa dipahami lah. Jadi kan juga diulang dari awal kan ya? Langsung mengulang dari titik di mana kita batal. Kalau itu putaran keempat, langsung itu putaran keempat aja. Tapi memang harus dari garis start lagi. Misalnya nih, 2 langkah lagi sampai di startnya misalnya, kita kantut, tetap diulang putaran itu. Jelas sampai sini? Oke, yang pertama suci dari dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Kedua menutup aurat. Yang ketiga syaratnya ketika tawaf adalah tawaf itu dilakukan di luar sajarwan. Dah ada chapter lah Jio. Tapi ini kadarnya. Tapi biar sekalian kalau final suatu saat Allah beri kesempatan dia mau berhaji kan insyaallah. Amun ini bujur memang para masjid para baitullahnya ditutup, cuma kainnya bisa dibuka sudah. Ada chapter ada. Piring kalau pecah. Isinya kan jangan. Terus lagi piring orang makan. Jadak lantai. Aduh sudah biar aja dah. Anu aja biar bayangkan dengan imajinasi pian aja dah. Nah ini aja dah. Nah perhatikan baik-baik. Ini udah coba makan aja dah. Nah lihat ini. Lihat ini contoh ya. Ini dinding Ka'bah nih. Ini dinding. Coba biar perhatikan baik-baik. Di bawah Ka'bah itu ada namanya sajarwan. Apa itu sajarwan? Sajarwan itu pondasi. Ka'bah itu ada pondasinya. Pondasinya itu tak keluar. Kalau rumah kita kan pondasi dalam tuh. Ka'bah itu pondasinya tak keluar mulai dinding. Di bawah sini tak maju, warnanya putih. Di situ biasanya bubuhan askar berjajak kalau berapa lah.
Tanya menjaga Hajar Aswad itu istrinya menjaga. Itu nggak ada sadarwan. Jelas lah. Nah, sadarwan ini pondasi ini di Ka'bah ini pondasi. Nah, yang ulun takut itu orang ini kesian saking himungnya hanya pertama kali pulang. Lalu melihat Ka'bah itu tidak kosong. Biasanya sekitar rukun Yaman itu kosong. Lalu Sidin sambil tawaf, sambil mengikuti Ka'bah, sambil memutar. Maka putaran itu pada sah. Kenapa? Karena posisi tubuh kita harus di luar pondasi. Harus di luar sadarwan. Kharijal bait wa kharijas sadarwan. Jangan berada di dalam pondasi. Ini pondasi, lalu kita jangan di luar, bujur-bujur di luar pondasi. Kalau sekarang jelas di luar, karena kita kada kawaju beparak ke Baitullahnya. Karena sekarang ini lagi ditutup orang, di kandang orang. Nah, andai karena suatu saat tulak lagi, hati-hati itu. Bila hendak juga melagap Ka'bah atau memegang, tuntung maka perlu tawaf. Tuntung tawaf atur aja kan. Kayak apa kalau kita bergantung di situ misalnya. Terserah pian aja lagi. Itu yang ke tahu keberapa hitung seorang dari juga. Nah, selanjutnya jangan juga mahantas lewat Hijri Ismail lah. Merasa awak uyuh, Hijri Ismail buka, mahantas itu. Hijri Ismail itu kan ada celah terbuka di situ. Saya memutar harus berkeliling dulu. Yang selanjutnya, ketika kita tawaf, kaunuhu sab'an yaqinan harus dalam total 7 kali putaran secara yakin. Maksudnya, dalam tawaf ini kan mustahil naik kita ingat. Apalagi pun biar tawaf sorangan. Aku ini sendiri sudah berputar 7 kali kah, 6 kali kah? Aku sudah 4 kali 5. Ini hancap terjadi sama orang sembahyang sorangan gitu main juhur. Karena mustahil terjadi. Bisa kan terjadi bila sembahyang juhur sorangan? Aku ini sudah 3 ke 4. Tadinya bisa lagi rancak kadang-kadang. Nah, apabila kasus ini terjadi, aku ini sudah 3 ke 4. Ambil yang sedikit. 3 berarti tambahin lagi sampai genap jadi tuh 7. Itu yang ada. Yang kemudian yang kali ingat lagi berapa? Kemudian syarat tawaf adalah pian jangan memalingkan niat tawaf. Maksud urut itu begini. Misalnya gurapuan berputar tawaf. Sekalinya begitu asik tawaf putaran keempat, jarak 10 meter di depan, melihat kawan bahari SMP lo sudah ketemu. Mantan bahari misalnya waktu SMP ada suatu tamu mantan kawan pesilat dari misalnya atau kawan bahari kan kawan akrab. Kada suatu tamu mulai SD anyar tamu lalu guru akuannya menyasah melihat ada kawan dibuka belaju menyasah kawan, maka otomatis tak ubah niat ini dari yang tadinya niat tawaf kau ubah menyasah kawan. Itu terjadi perubahannya. Nah, itu jangan melakukan sesuatu yang memalingkan niat tawaf. Jelas sampai sini. Kemudian yang tidak boleh lagi dilakukan ketika kita tawaf itu karena ulun naikin sedikit lah. Ulun kan tadi katakan ini rukun, ini kan Hajar Aswad. Kita sampai sini bismillah Allahu Akbar. Itu melakukan itu tidak hanya di situ Bismillahirrahmanirrahim, tapi juga dilakukan di rukun Yamani. Jadi ada 2 tempat di mana kita mengecup itu. Bismillahirrahmanirrahim, kecup di rukun Yamani sekali, di Hajar Aswad sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rukun Sabi dengan Iroki kada usah. Cukup di rukun Yamani dan Hajar Aswadnya aja. Bismillahirrahmanirrahim, kecup jalan lagi 7 kali. Nah, adapun doanya itu kan di buku-buku itu ada sudah doa putar pertama ini putar kedua. Tapi kalau kira-kira dengan membaca itu pertama maaf nih bacaan karena tapi lancar terjuju membaca akhirnya kada terperhatikan lagi asing perhatikan bacaan jadi 7 kali putar amun kayak itu kada usah sudah pian baca aja doa nang pian hafal Rabbana atina kah sepanjang putaran kada ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya ya Allah di dunia ulun minta kebaikan, di dunia selamat, di akhirat baik selamat, bebas dari neraka. Pianlah di dunia nyaman, di akhirat nyaman, masuk neraka kada apa lagi pian cari. Ini doa dibilang kabur makanya orang menyambat itu doa sapu jagat. Di dunia minta baik, di akhirat minta baik. Habis itu masuk neraka kada, maka kada lagi nak harap kada permintaan. Maka yang penting ketika pian membaca itu pian meresapi, ya Allah beri ulun di dunia ini kebaikan, macam-macam kebaikan, bini taat,
laki sayang, anak penurut, bebakti, rezeki halal, itu kebaikan-kebaikan dunia. Termasuk kebaikan akhirat. Allah masukkan kita surga bi ghairi hisab misalnya. Mati husnul khatimah. Karena diberi Nabi dengan minuman dari tangan sidin. Itu kebaikan-kebaikan akhirat. Habis itu kan masuk neraka. Resapi sambil meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sambil itu lebih baik daripada pian berjuju membaca sesuatu yang pian kada pahami maknanya. Atau boleh juga sambil ya Allah berikan husnul khatimah. Kada apa juga. Apa yang pian nyaman baca-baca. Jelas inilah. Jadi kalian juga harus terpaku membaca dengan yang ada di buku kada. Kecuali memang itu pian hafal dan pian paham, silahkan baca bagus. Tapi memang kada hafal, sudahlah apa yang pian hafal aja. Nah kemudian ada yang bertanya, anu gereja apabila ulun tawaf, kayak apa jar? Karena bila bini itu ulun japai, karenanya sayang lawan bini, takutan kalau pina bininya terpisah senajam, lalu digandengnya bininya, jadi rangkulnya. Maka ulama mengatakan, kita berudu saat itu, kita tidak batal udu dengan niat mengikuti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik bin Anas. Karena menurut mazhab Imam Malik, orang yang berwudu lalu kemudian menyentuh istri dan tidak bersyahwat, wudunya kada batal. Ulun ulangi, inya masuk, lalu kemudian inya menyentuh bini, batalkah? Kada, selamanya kada bersyahwat. Kecuali inya bersyahwat baru batal. Bila kada bersyahwat, kada batal. Jelas? Sekalinya ada nang betakun guru jar ulun menjapai sekalinya bersyahwat kan. Rupanya selama di Madinah dibawa guru akuan terus makan nasi mandi. Lalu ketika menjapai bini, ya rahmukallah, bereaksi nasi mandi sih. Jadi sensitif banget nangkap masalah kakak itu dibahas. Lalu bersahwat, naik sahwat tidak kayak apa jar? Maka tadi menurut Imam Malik bila kada bersahwat kada batal, bila bersahwat batal. Tapi ulunnya mencapai sekalinya ada yang ya pokoknya bersahwat lah. Maka ulama mengatakan tidak batal menurut mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Ujar Abu Hanifah, bersahwatkah? Kada bersahwatkah? Yang penting jangan jima, kada batal. Jadi sudah ikuti saja pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi berudunya kayak apa? Berudunya umpati mazhab Syafi'i tapi sempurna. Cara sempurna karena berudu tangan gosok. Tangan ini bukan di anu banyu gitu lah. Tapi bujur-bujur digosok dal kidal gitu digosok. Gosok seperti itu. Bujur-bujur pulang bebinian, jangan sampai sini aja merasa sasak baju. Yang kadang ada ulun melihat bebinian bebaya aja. Bujur-bujur lewatakan, sampaikan lewatakan siku. Sampai di sini, kalau perlu lewatakan ini namanya ghurul muhajjalin. Ada wajah bebasuh melewati batas seharusnya. Tangan sampai batis, ini tangan kan harusnya sampai sini aja. Tapi biar lewatakan sampai sini, maka lewatannya ini kena bercahaya di hari kiamat. Jangan lang bebaya, bujurnya sampai siku, bebaya sejangan, lewatakan sehabis-habisnya menyentak. Karena semua yang lewat daripada batas itu tadi itu kena bercahaya di hari kiamat. Jadi yang pertama wajah, yang kedua kita basuh wajah biasa, yang begitu sampai tangan, nah ingat dah, bukan di alu banyu gitu ya, tapi sekali lagi gosok, digosok. Selesai, digosok tangan, selanjutnya lagi rambut, jangan begini. Tetapi ikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan seluruh kepala itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ambil banyu, usapakan ke seluruh kepala, langsung ke telinga. Jadi bukan cuma ini, tapi semuanya rambutnya kena. Itu yang membedakan dengan Syafi'i. Itu sunnah dalam mazhab kita, tapi wajib dalam mazhab Malik. Nah, kemudian batis. Karena kalau telinga kan ya kayak biasa aja. Batis itu sekali lagi batis. Itu kada cukup cuma banyu gitu aja. Tapi lagi-lagi digosok. Digosok. Nah, kalau itu pian lakukan, maka setelah itu pian bersentuh bini jangan kada sengaja. Sengaja pun kada batal.
Terus ya dong, karena bila pian karas, aku kada mau, pokoknya aku harus mazhab Syafi'i aja. Makanya abahku baring garingaran aku jadi Haji Syafi'i. Pokoknya kada mau harus Syafi'i itu bang. Memang dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan yang batal itu yang disentuh, yang menyentuh, yang disentuh kada batal. Cuma sudahlah, kada usah tapi terlalu kaku jadi orang. Pian kalau mengatakan baudu itu bersentuhan tuh batal, rasanya kada tuntung umurnya. Karena mun pian memang menjaga diri, kadang-kadang orang di belakang dari Afrika dari mana, inya tuh kadang pepingkut aja asal, inya merasa ada orang di muka nang kawa dipingkut inya. Sedangkan kita posisi kan ihram itu kadang terbuka bahu macam-macam dijapainya. Kalau pian katakan batal bisa kada tuntung tawaf. Sudahlah ikuti saja pendapat ulama yang mengatakan kada batal. Jelas sampai sini selesai tawaf, tuntung tawaf, lalu kita nambah jam berapa sudah? 6, jam 10. Maghrib jam? 3:57. Oh, masih ada waktu sedikit lagi lah. Karena sa'i kan gak ada masalahnya. Nah, kemudian tawaf selesai tawaf. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Nah, ulun katakan dari di sini ada makam. Maaf lah, bukan Hijr, adalah makam Ibrahim. Ini Ka'bah, ini makam Ibrahim. Ya kalau nah, ketika kita tuntung tawaf selesai, kita sunnah sembahyang sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ulun maaf di belakang inilah. Di sini nah. Niatnya sengaja aku sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Nah, di mana posisinya? Di belakang makam Ibrahim. Kalau kada bisa, cari ke belakang lagi yang masih sejajar lawan makam Ibrahim. Kalau kada kawa juga, di mana aja sudah, yang penting menghadap Ka'bah. Ayo kita lihat aja keadaan. Kalau memang bisa di belakang makam Ibrahim gawi. Kalau kada usah. Jelas. Kemudian apalagi anak-anak ulun ingatkan sebelum kita membahas masalah sunnah tawaf, sudah kalau tuntung tawaf, sembahyang sunnah tawaf. Habis sembahyang sunnah tawaf, apalagi kita gawi? Yang kita gawi adalah sa'i. Tapi sebelum sa'i, sunnah meminum banyu zam-zam. Sunnah minum zam-zam. Meminum zam-zam ini sunnah sebelum sa'i. Jadi ketika kita habis sembahyang sunnah tawaf, hendak menuju ke pesa'ian, ambil banyu zam-zam minum. Minum zam-zam itu ada 2 cara. Cara pertama berdiri. Cara kedua berduduk. Itulah banyu. Haus juga karing juga rakungan. Kadang habis tawaf aja karing rakungan. Nah, tuh mulai tadi dibahas banyu tuh ini maksudnya. Nah, lalu ini banyu jam-jam. Banyu jam-jam ini hendak pian minum berdiri boleh. Karena ada riwayat di dalam Bahjatul Wasail itu ditulis oleh Imam Nawawi Banten, itu minum berdiri. Tetapi ada riwayat lain minum berduduk. Minumnya berduduk. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sunnahnya ketika meminum zam-zam, baik ketika berdiri atau duduk, ingati inilah, ambil zam-zam, baik di Masjid Nabawi ini kan atau di Masjid Haram dimanapun, bila ketemu zam-zam ambil, baca Bismillahirrahmanirrahim, faqad balaghani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u zam-zam lima syuribalahu wa ana asyrabuhu titik. Apa hajat? Bahasa Indonesianya begini, kalau pian kada hafal kada usah repot. Ambil banyu zam-zam, lalu pian berucap gamat aja, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ulun sudah mendengar hadis dari Nabi, beliau bersabda, air zam-zam tergantung niat orang yang meminum. Jelaskan? Karena Nabi bersabda, ujar Nabi, banyu zam-zam itu tergantung niat. Maka pian katakan begitu di hadapan zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ulun sudah mendengar Nabi bersabda, banyu zam-zam tergantung niat orang yang meminum. Maka ulun minum banyu zam-zam ini dengan niat mudahan hati ulun bersih. Mudahan hati ulun kada tapi pendendam, kada tapi buruk sangka, atau supaya awak ulun sehat. Terserah pian. Yang penting pian ucapkan.
Faqad balagani Nabi sallallahu alaihi wasallam Zamzam 5 syuriba lahu wa ana asyrabuhu titik-titik minum. Jelas alhamdulillah. Jadi minum baju Zamzam tubuh ai jangan asal minum berniat bujur-bujur. Karena ujar Nabi itu bagus kalau misalnya pian asam urat, minum mudahan asam uratku sembuh. Kalau pian misalnya apa penyakit, ya Allah mudahan penyakitku sembuh. Niatakan itu, yakin-yakin pandir Nabi. Karena Nabi Muhammad tuh kada bisa berdusta. Nabi Muhammad itu orang nang kada berdusta. Bila Nabi pandir bujur tuh. Kinom bismillahirrahmanirrahim. Haus. Ya Allah. Mana jam-jaman al-baik pulang. Sudah. Selesai. Minum Zam-Zam. Minum Zam-Zam berduduk itu. Sebagian ulama-ulama Hadramaut meminumnya itu berduduk. Kenapa? Karena Nabi bersabda la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan kalian minum berdiri. Jadi kalau ada orang minum berdiri, biar jangan heran. Karena untuk Zam-Zam ada riwayat Nabi minum berdiri. Kalau bila-bila melihat ada duduk, jangan heran juga. Karena memang secara umum Nabi menyuruh duduk. Makanya karena apabila kita mendengar Nabi menyuruh berduduk, tapi sidin berdiri, maka kaidah usul fikih mengatakan idza ta'arada bainal qawli wal fi'li faqaddimal qaul. Apabila di dalam satu kasus Nabi menyuruh A, tetapi menggawi B yang dipakai pandir Nabi, bukan gawian Nabi. Kenapa? Karena pandir Nabi itu sifatnya perintah kepada kita. Maka perintah itu kita taati. Ujar Nabi la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan kalian minum berdiri. Andai pun berdiri, kada apa-apa juga bang, kada haram. Tetapi ulama mengatakan amun kawa duduk masih duduk aja. Kecuali batis sudah rinyut-rinyut, nak duduk turun naik sakit, sudahlah. Baik, selesai kita masalah ini. Lalu kemudian pian menuju Pesaian. Di Pesaian pian sa'i dari Bukit Safa finish di Bukit Marwa. Ada yang bertanya, ulun ini rojar kuat aja, tapi bolehlah berkursi roda, boleh. Tapi afdalnya berjalan. Ngarannya gin sa'i. As-sa'yu. Berjalan. Berjalan mengumpati mamanya Nabi Ismail. Jadi bahari mamanya Nabi Ismail ketika berada di padang tandus, sidin anak menangis kehausan. Nah, mulai sopa marwa itu nah, berjalan 7 kali bolak-balik mencari banyu. Ya kada dapat. Itu bahari kada ada kenaungan, kada ada kawan. Kita wah ini bila uyuh ada wadah minum, setiap hari kada ada. Itu lakukan dengan niat ittiba. Nabi berjalan, aku berjalan. Andai kata juga kada kuat, hendak berkursi roda boleh kak? Boleh. Hendak lebih anu lagi, pian naik ke atas ada nang kayak motor metik. Ada kalau yang apa sih? Kayak skuter tuh di atas ada, bayarnya aja lagi. Jadi nah abu motor aja lagi nah, itu anak sampai 20 kali kan berputar kata bapak. Cuma mun memang masih kawa aja, baan wajigit. Berjalan jegit mun kawa memanjurkan. Tapi mun memang kada kawa juga terserah pian jadah anak bahan bin kah? Anak skuter kah, kursi roda kah? Nah, lalu untuk ini sebenarnya kada tapi repot, sa'i ikuti saja nanti arahan ketika kita sa'i. Cuma satu yang pian harus tahu, sa'i dengan tawaf itu bedanya apa? Kalau tawaf harus berudu, kalau sa'i boleh batal udu. Di pertengahan sa'i takantut kada wajib berudu. Teruskan aja. Kalau tawaf harus ulang, harus berudu, ulang di putaran itu. Tapi sa'i kada. Andai bakantut tarusakan aja. Jelas sampai sini lah. Tuntung 7 kali safa marwa, safa marwa, safa marwa. Safa ke marwa 1, marwa ke safa 2. Sampai berfinish di marwa lagi. Maka setelah finish berdoa, tuntung berdoa lalu tatak rambut tahallul. Maka dengan tahallul selesailah prosesi ihram pian dari umroh pian. Maka semua yang dilarang kembali menjadi boleh. Ayu aja lagi ke kamar mengiau bini, atau menukar minyak harum, atau apa, atur aja, semua sudah boleh dengan tahallul. Bagaimana tanda tahallul? Yaitu tuntung sa'i langsung bertatak rambut. Maka resmilah kita menjadi orang yang bertahallul dan kembali kepada keadaan semula. Selanjutnya ulun menyampaikan, perbanyaklah selama di Mekah itu beumroh. Karena pian ini datang ke sini beumroh, bukan berbelanja. Meskipun berbelanja boleh, tapi diingat terbanyak tawaf ke toko daripada tawaf di Baitullah. Mun berbelanja di sini jin kawa. Lamun
umroh kada kawa selain di Mekah. Jadi kesempatan di Mekah tuh pakai baju bujur. Maka ulun, Haji Iyur, Haji Puat, Guru Apwan, insya Allah akan terus siap selama 5 hari itu. Apabila ada yang hendak berjanjian, kita ini kan pertama nih karena di Bir Ali, Mikot. Yang kedua di mana kena? Di Tan'im. Tasarah Ji'ronah kah Hudaybiyah kah Tan'im kah? Asal jadi Mikot. Berarti kita umroh 2 kali. Tetapi tidak masalah apabila pian hendak 3 kali. Karena kita atur aja waktunya. Misalnya pian kuat di hari itu tak. Lalu kita berjanjian esok jar. Kan grup ada. Lalu di grup sampaikan siapa hendak sa'i malam ini, si ini berapa nyewa taksi ke sana atau bebis. Ke Tan'im kan parah. Tan'im tuh anggap kayak mulai Teluk Lerong ke Islamic Center. Umpama Islamic Center tuh Masjid Haram, Teluk Lerong itu Tan'imnya. Parah aja. Tuntung kita di sana mengambil miqat, umrah lagi, umrah tuh buai 1 mat aja. Tawaf itu insya Allah 15 menit kada sampai tuntung. Nang diputari kada ganal. 7 kali putar tuntung. Nang lawas itu sa'inya, karena sa'i itu jauh. Adalah 1/2 kilo sekali ada tuh berapa? Adalah 1/2 kilo Pak Haji Idris. Anggaplah 1/2 kilo. Kalau 1/2 kilo itu berarti 3,5 kilo tuh. 800 meter. 8 kali 7 berapa? 56. 56. Berarti 5,5 kilo. Itu yang lumayan anu batis. Maka keramiknya itu dingin. Nah, itu yang lumayan anu batis. Kadang-kadang orang di atas kan menjadi jejak batu lu anu akan batis nah. Nah, itu jadi yang lawas itu sa'inya sebenarnya. Amun pian sa'i bersekutar ya setumat aja. Enggak itu sejam kada sampai itu untung anu saya. Boleh. Saya pian bisa kutar baju anak bukunyong kah? Atur aja anak berjalan bisa, anak bersekuter bisa, anak berkursi roda bisa. Jelas sampai sinilah. Kursi roda itu bisa juga bawa minjam ampun hotel. Tuntung tawaf minjam ampun hotel, langsung minjam ampun masjid ke pinjam. Bisa ada orang tua ada kai nini tunjuliakan sambil beramal. Tunjuliakan. Boleh lah, boleh karena masalah. Yang menunjul itu karena jalan laju sekarang umpat di atasnya berbuat. Ya bukan Arab tuh kayak itu, tukang tunjul itu bila laju, anunya laju, berbuat di situ. Ah baik, selesai sampai di sini. Ini masalah tawaf, tuntung tawaf, kita tahalul, tuntung tahalul, selesai umrah. Dan kemudian nanti ulun mengingatkan kepada jamaah, setelah pian memutuskan untuk berumrah ini, itu biasanya ujian itu banyak. Pertama, posisi pian uyuh. Yang kedua, memang kadang ujiannya banyak. Maka ulun berpesan, 1, jangan tapi berdebat. Yang kedua, jangan tapi hendak berkarasan. Jangan tapi hendak macam-macam untuk berdiam aja. Karena macam-macam tuh biar saksikan. Apalagi kalau haji itu sama aja juga. Karena macam-macam ujian. Ujian itu selalu bukan ulun membela travel atau apa. Tapi memang ujian itu pasti selalu ada. Karena ulun saksikan itu setiap umroh, setiap haji selalu ada. Kan bisa kereda. Jadi pian selama di umroh ini, kalau bisa menolong sesama tuh tulungi. Sekamar misalnya. Nang di kamar seorang ini pindah Tuha. Ke kamar aja cak ada ingat pada ingatnya. Orang kamar sidin lantai 6, tak lantai 4 sih. Lalu kita bermamai, aku dijar kesini nih kan hendak berurusi ini, aku hendak umroh. Hati-hati biar. Kalau pina Allah memberi pahala mengurusi orang Tuhan itu lebih ganal daripada pahala umroh. Jadi ini bukan ulun takabur atau apalah. Tetapi salah satu yang akan menguatkan pian adalah dengan mengingati Nabi itu jadi kuat ya. Ini bukan ulun sekedar berkisah pengalaman ya, tapi mudah-mudahan Allah kadang menjadikan ini riak kada, sekedar untuk berbagi. Ulun jamaah juga dulu waktu haji, uyuh tuh, di Arafah sudah wukuf. Kita ke Muzdalifah bergerak hendak mabit. Malam tanggal 10. Uyuh hampir habis wukuf tuh ribu awak. Uyuh bujur mulai hari tarwiyah sampai hari wukuf. Uyuh bana awak. Sekali sampai di bis, sekalinya bangku habis. Ulun lihat ulunnya kada kebagian bangku di situ.
Memang satu nang tuha-tuha ada. Kalau seorang menduduki bangku nang tuha berdiri, akhirnya sudahlah. Ulun lawan beberapa mutawif nang dapat. Waktu itu posisi ulun jamaah. Bukan mutawif, bukan mimim, jamaah. Akhirnya Pak, ulun berada di gang. Di gang bis. Bis itu gang besi. Besi. Maka maaf lah. Kita kalau umrah ini bagus bis. Tapi kalau haji itu kan kau milih. Maka bis ini tekupasan mulai luar. Di dalamnya tuh besi. Besi itu di ulun andak apar kayak ini heram atas. Andak berabah teguri kayak. Hati ini kadang-kadang andak aja bang berontak. Tapi kayak apa ya? Langsung ingat. Oh Nabi Muhammad bahari begini-begini. Itu nama olah kuat. Jadi maksud ulun kayak itu juga kita pada saat. Apapun yang kita ini kadang-kadang hatinya hendak berontak. Segera diingat. Pertama, pian tahu lah ratusan juta orang nang mahayal datang ke sini, ratusan juta orang. Dan kebaikan yang pian lakukan di tanah suci ini itu jauh Allah nilai lebih daripada di luar tanah suci. Ulun sedikit berkisah lawan pian. Dulu ada seorang wali, siapa Haji Yul? Ibrahim bin Adham atau siapa? Sufyan bin Iyanhaka. Kalau kada Ibrahim bin Adham atau siapa? Pokoknya yang ingatkan ulun, ada salah satu wali, si ini mengumpuli duit seumur hidup anak bahaji. Seumur hidup anak bahaji. Ibrahim bin Adham lah. Anak bahaji seumur hidup. Begitu hendak tolak haji di tengah jalan melihat nini mengais sampah. Ini perjalanan tolak haji. Melihat nini mengais sampah. Jadi bener apa nih yang ngaisi sampah? Ujar sirin aku sin kada ada pemakan. Anak cucu sin aku kelaparan. Janda tuha kada diisi makanan. Terenyuh hatinya melihat. Ya Allah kasihannya nini. Akhirnya ditakuni di mana? Pian berdiam di situ, dibawa nini tadi sekalinya besar banyak cucu-cucu yatim-yatim di situ. Akhirnya ujar Ibrahim bin Adham mun kaitu ni ai ulun kada bepandir bang. Ada duit julung nih, ini duit sagan pian menukar gandum, menukar makani cucu pian. Akhirnya balik ke rumah kada jadi haji. Duit haji di julung. Begitu selesai musim haji orang datangan Ibrahim, kami doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kami dengan berkat kami boleh ke haji. Ujar Ibrahim, aku kada tulak. Wah jangan berdusta jurang, aku kada tulak. Orang jurang si A, si B, si C semuaan memuji ikam. Apa ikam siang malam di Masjidil Haram kada beampihan beribadat. Semuaan orang nang bujik haji itu memuji. Anu jar Ibrahim bin Adam, aku lihat tengah malam berdoa di hadapan di hadapan Baitullah. Ada pulang orang aku Ibrahim bin Adam di waktu siang panas berdoa di hadapan Baitullah. Ternyata riwayat mengatakan sampai kiamat Allah mengutus malaikat di setiap musim haji untuk berhaji atas nama Ibrahim bin Adham sampai kiamat. Dengan berkata apa? Ketulusannya menolong sesama orang Islam. Nah, di sini tempatnya jangan terlalu banyak mengeluh, jangan hendak apa-apa, jangan sabar banyak di sini. Makanya la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu jaga baik-baik para jamaah sekalian, jangan hendak bersesambatan. Dibujur-bujur, dijaga amal, disayang-sayangi selama di sini. Duit berpuluh-puluh juta mengeluarkan. Jangan gara-gara muntung macam-macam kawan sekamar kada anu-anu akhirnya hilang pahala. Jadi banyak-banyak bersabar. Ya tahammal ini cuma berapa hari gerang di sini. Siapa tahu orang nang pian tolong dalam hati pian dongkol. Tapi siapa tahu sidin pas masuk raudah mendoakan pian nang menolong sidin. Di hadapan Baitullah mendoakan. Nah ini tolong Bapak Ibu sekalian direnungi baik-baik. Dan jangan kita banyak mengeluh. Lah, dan jangan juga berputus asa aku pindah tuha pindah garing. Jangan juga. Ulun beisi peguruan babini dulu belajar mengaji. Waktu tulak haji keluarga menangis. Kenapa lumpuh harus berjalan? Sebelum sebelum bahaji masuk rumah sakit terus. Begitu tulak haji nang dikhawatirkan sarombongan orang garing sidin jarang kada. Sebelum tulak haji penggaringan banar. Tulak tuh kursi roda ditunjul kadang kawa bergerak. Pengapuran sidin batis. Begitu sampai di sana sidin nang bersemangat beribadat berdua nang laki. Orang garingan batin kada sehat aja. Kan kada kau ditangguh pada akhirnya mah. Jadi bujur pertama meminta pertolongan kepada Allah, mudahan Allah memberikan pertolongan lawan kita. Nah itu jadi jangan terlalu banyak mengeluh ketika beribadat kayak bis. Kalau bis kita ini nyaman Bapak Ibu sekalian. Karena kadang ini kadang mustahil terjadi lah. Apakah pas bahaji karena atau umrah di kesempatan lain atau pas di sini atau di mana? Karena begitu hendak naik sekalinya kadang kamar lah kada dingin. Atau di nah ini sebutin lagi lah. Ini kan di sekamar nih berempat kah?
Beempat tuh tingkah laku orang macam-macam, ada nang tahan AC, ada nang kada. Nang ini tahan AC, nang ini kada, yang mati sih hidup ribut gara-gara AC. Banyak-banyak bersabar habisnya. Nyaman aja bepandir jangan ada merasa aneh sudah banyak-banyak bersabar walhasil. Lah. Jangan terlalu lah walhasil mun memang hati itu mengeluh aja pikiran lah. Ada aja kan masalah-masalah sedikit jangan ngeluh terus akhirnya. Jadi hati itu lapang-lapang karena kita masuk raudhah berdoa kepada Allah, ya Allah beri ulun hati nang lapang. Taulah pian salah satu cara yang paling cepat maulah hati kita lapang, rancaki beparak lawan orang nang lapang hatinya. Dan satu hal lagi, apa yang paling cepat maulah orang pusang, yaitu beparak lawan orang nang pemusangan juga. Bujur. Ulama mengatakan orang tuh pemusangan, beparak situ umpat pusang juga orang. Kadang ada orang sabar, bila diberi ujian sabar, tapi melihat orang pusang, timbul lupa pusang juga. Karena begitu memang, itu tabiat itu menular. Nah jadi ini ulun sampaikan kepada para jamaah, ada perkara-perkara yang langsung kita ingat aja, banyak bersabar aja. Ini ujian Allah kepada kita. Bila Allah hendak menguji, maka Allah melihat kayak apa hasil kita melewati ujian. Mudah-mudahan umrah kita pada saat diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Seluruh jamaah kita nih, begitu juga yang tertinggal di rumah, mudahan kawatulak juga insya Allah berhaji umrah. Mudah-mudahan para jamaah seluruhnya diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa rakat kene nabadataan. Mudah-mudahan bersaudara karena Allah, berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat, berkumpul dalam surganya Allah. Ala hadini ala kulli man awabdullah hadratin Nabi al-Fatihah. Guru, Nggih. kalau pakai minyak gosok mungkin bibis pusing karena Minyak gosok kada Bapak, selama itu memang benar-benarnya kayak press-care. ya. Kada Bapak. Selama itu lain parfum, Romason lain parfum. Ya, karena ada bau ada, tapi itu kan sifatnya obat. Ya. Obat. Yang lain? Ada yang ditanyakan kah? Tanyakan. Ibu, Tadi ada yang nyambat kayaknya besai tadi kada berdoa aja. Kan kada sambat tuh. besai ada doanya di buku itu ada doanya. Nah, sai itu kan panjang aja perjalanannya. Andai kata pian berdoa pun kada masalah. Andai pian baca yang ada di buku boleh, tapi biasanya karena pembimbing itu benyaring di muka. Pian di belakang tinggal mengumpati. Tapi andai pian hendak baca doa sendiri yang ulun katakan tadi, yang pian hafal kata tepat. Ya pian, ya Allah beri ulun husnul khatimah, atau misalnya Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kada tepat aturnya. Karena tidak kewajiban kita berdoa, yang penting sa'inya itu. Berdoanya itu dianjurkan, tetapi bukan syarat daripada sa'i. Silahkan guru belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Boleh dicampur misalnya di dalam hitam dan di luar. Ada Bapak boleh aja. Belang-belang ada Bapak juga. Nah, kata Bapak. Jadi bukan harus sama warna kada. Misalnya ini Bapak kayak dalam warna putih, di luar warna hirang boleh. Nang ngalih itu di luar putih, di dalam hirang. Begitu hujan tambus. Timbul nang hirangnya aja kelihatan. Makanya ulun mewanti-wanti, ulun jujur aja lah. Karena kada sekali dua kali baju putih itu Bu Ai, kalau pian berdiri di hadapan pintu, itu pertama menerawang di pintu tuh, yang putih itu. Yang kedua, yang putih itu bila berkeringat sedikit, apalagi ini harinya panas. Pian tahu lah, apabila pian tawaf, karena petugas Arab itu cuma mengikuti semprotan. Inya melihat pian pina uyuk semprot jadi semprotinya. Nah itu pembuat awak basah. Basahan itu coba pian kan ngerti melihat aja. Baju putih itu bila sudah kena basah, nyeplak. Kecuali pian memang sudah berlapis-lapis, berapa lapis. Kemudian baju di dalam ada bekaus, di luar pulang baju putih, batu di luar pulang bermukena. Nah itu ala kulihal kalau memang kada tambus. Artinya tidak disyaratkan pakaian itu harus putih. Maksudnya hendak berpakaian putih bagus saja, hendak berpakaian hitam silakan aja, atau kada putih kada hitam boleh aja. Yang penting aurat tertutup. Jadi ingat sekali lagi, warna putih itu bukan syarat. Karena biar lihat aja di sana bubuhan Arab itu ya jarang bener tawaf itu pakai baju putih. Mereka baju hitam rata-rata bila tawaf. Baik, yang lain. Bulu dada apa? Bulu ketiak, bulu ketiak pun andai pun kada dianu kada apa-apa juga. Maksudnya tuh dicukur itu kalau ada kemungkinan kita bakal mencabut.
Mencabut tuh kena dam. Nah, satu lagi yang ingin sampaikan berkaitan. Kalau yang dimaksud kena dam itu adalah orang yang mencabut dengan sengaja. Kalau pian guring, rambut ini memang rontok. Guring, begitu bangun separuh rambut rontok. Kadang nang satu bilah dua bilah, karena separuh tepaculan. Kada kena dam, karena itu disebabkan bukan kesengajaan. Yang dimaksud kena dam itu sengaja. Lah, sengaja. Ada yang betakun pulang anu jadi hidung ulun karing. Lalu mengorek hidung, keluar kotorannya, ada juga rambutnya. Ulun pernah tanyakan nih, fatwa ulama mengatakan itu disebut dengan rambut mati. Itu disebut bulu mati. Itu kada yang dicabut, sekalinya di dalam tai hidung ada bulunya. Itu kada apa-apa. Karena itu rambut mati namanya. Baik. Jadi kalau bulu dadang kadang-kadang anu jual lah kira-kira. Bulu ketiak, bulu yang di bawah jadi anu. Nang kayak kumis. Kalau nang rambut, kalau kada apa-apa kada. Yang lain. Kada harus apa kayak bulu batis selarap semua kada kayak itu maksudnya. Licin, bulu kumroh licin baradaan. Ya kayak ibarat nang nyamuk hinggap tetap lingsir. Kada juga nang begitu hilang bulu batis kada ada lagi. Kadang itu bulu ketiak itu memang sesuatu yang hisolul fitrah, yang dianjurkan untuk dipotong itu memang bulu ketiak dengan bulu di bawah. Kadang yang semua bulu tangan, ambil bulu tangan dilarap umai, kadang semua tubuh dia ada bulunya berada yang maksud bulu. Ini bulu ketiak, bulu di bawah. Sya'rul anah dengan sya'rul ibid. Ada lagi? Cukup lah. Nah, karena bila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan kepada para mutawib yang ada. Ada lagi? Cukup. Dulu ada khasiat kalau kada khilaf kawan-kawan dulu mengatakan dari almarhum Habib Saleh Tanggul ada satu faidah. Tapi ini waktu haji lah, ketika wukuf di Arafah itu ambil 7 buah batu, dibacakan dulu inna anzalnahu qadr ya kaji ya. Dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Dibaca 7 kali, lalu tiupakan ke batu yang 7 itu, tanam di tanah Arafah. Itu insyaallah dengan izin Allah kita 7 turunan insyaallah berataan ka wukuf. Itu faedah. Kalau kata ulun dulu menggawi itu waktu di Hadramut. Waktu ulun bahaji dari Hadramut, tapi lu menggawi di wadah wukuf. Bawa itu Pak. Oh iya, satu lagi. Ulun kada ingat semalam memadahi. Ulun ini dulu disampaikan oleh perguruan waktu ulun sekolah dari ilmi. Tapi dasar mujarrab. Jadi ini kayaknya latihan sudah bulik, sampaikan ulun dulu dari ilmi dasar mujarrab dengan izin Allah. Jadi bila ada mendengar orang tulak umroh, tulak haji, jadi pian sembahyang 2 rakaat, tuntung sembahyang 2 rakaat, langsung masih menghadap kiblat, pian ambil pulpen. Paham lah ini pulpen? Ini kertas. Tuntung sembahyang, tuntung berdoa, selesai baru tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dengan 1 napas. Paham? La ilaha illallah. Di bawahnya atau di sampingnya Muhammadur Rasulullah. Senapas saja. Habis senapas, tapi tetap masih, makanya siapkan dulu gunting, siapkan. Jadi umpama nih kertas begini, sepanjang ini tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya. La ilaha illallah, beri spasi Muhammadur Rasulullah, ambil gunting, tatak di tengah. Paham lah? Tatak di tengah, buang napas. Atau bisa juga tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham lah? Nah, terus bayang tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tatak, buang napas. Jadi posisi masih menahan napas loh. Tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tulisan, baru baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tatak, buang nafas. Habis itu La ilaha illallahnya titipakan, tolong aku ikam anda kakan di Arabah kah, ikam anda kakan di Masjidil Haram kah, di mana ke bawah, inya membawa La ilaha Muhammadur Rasulullah, kita ikuti. Langsung i'tiqad hati, ujar perguruan ulun, i'tiqad hati
ini kalimat Muhammadur Rasulullah itu kada pernah memisahi la ilaha illallah. Di mana ada la ilaha illallah mesti di situ sambung Muhammadur Rasulullah. Ulun mencoba itu memang waktu itu kada lawas mama ulun ada perkumpulan guru agama waktu itu di Masjid Darun Nikmah. Karena mama ulun itu guru agama. Sekalinya waktu itu seluruh guru agama diundi umroh pas mama ulun kena. Nah, mama ulun kada anu tulak sorangan, lalu ulun dibawa asal muasal kena biasanya. Kada lawas habis melakukan itu, halat berapa bulan ia mama ulun kena umrah salajur ulun ditelakan. Setelah itu bergilir setiap ulun berada di raudhah, setiap ulun berada di raudhah atau berada di multazam, ulun selalu berdoa, ya Allah jangan jadikan ini sebagai keberangkatan ulun yang terakhir. Beri kesempatan untuk bisa datang lagi ke tempat ini dan seterusnya seperti itu. Artinya hal-hal seperti itu bagian dari ikhtiar kita. Kadang Bapak, kita berdoa kepada Allah seperti itu boleh. Nah itu cara tadi bisa diamalkan. Ulun dulu diijazahkan oleh guru, di antaranya adalah guru Syahrudin dari sekumpul. Kemudian Sidin dari sekumpul mendiami rumah almarhum Haji Melani berpindah ke Liang Anggang. Sidin diijazahkan waktu ulun sekolah dari ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan keluarga yang tinggal di rumah kawatulakan insyaallah. Ulun mungkin sudah menyampaikan kebian saat ini banyak-banyak berdoa karena kada ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kada ada yang mustahil bagi Allah. Allah mudahkan tiba-tiba tang tulak-tulak ke Jakarta haji ini masalah panggilan atau umrah ini masalah panggilan. Biar sekadar bukan ulun memadahkan semangat, tapi insya Allah ada jalan bagi yang belum berhaji, insya Allah berhaji aja insya Allah. Sekarang ini kalau pian mendaftar di Kementerian Agama per tanggal 4 Mei 2022 itu mendaftar yang paling cepat melalui Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Data Kemenak per 4 Mei. Bila mendaftar 4 Mei 2022 paling lakas lewat Gorontalo dan Sulawesi Utara, itu masa tunggunya 34 tahun. Itu paling cepat lewat situ. Nah yang paling lawas itu di Kalsel. Apabila mendaftar di 4 Mei 2022 itu masa tunggunya sekitar 77 tahun. Amun orang mendaftar haji umur 50 127 hanya tulak. Tetapi kadang mesti harus kayak itu. Artinya bila Allah memberi pian rezeki tang tanah kapayu tang apakah bisa aja Allah memberi pian karena mustahil mudah bagi Allah Ta'ala. Makanya berdoa tang puluh kawa masuk raudhah ni lakian ulah tasrih. Minta kan lawan haji buat tasrih. Tang puluh betasrih ini malah lebih nyaman masuk daripada ajal. Tasrih itu juga kan masuk kan. Berbinian nyaman aja masuk tempur berdoa ya Allah jangan matikan lu sebelum berhaji dengan yang mabrur kan pada yakin kabul. Kada harus menunggu 77 Allah beri biar rezeki bisa kan haji plus kah haji puroda kah Allah menghendaki kan mustahil babulik nih misalnya Sipak Intan kah misalnya yang magun mahayal juga jangan alang-alang. Indaru lah kadut karom. Pun Indaru kadut karom. apa tuh nek? Anu di gugur Indaru jura. Indaru. Daru tuh kan daru. Kadut karom. Kadut karo. Oh iya. Gila nenek. Nyemahayal kada bayar juga nek terserah aja ada Bapak. Kun rajulan rijluhu fis sama. Kun rajulan rijluhu fis thara wa hamadan himmatuh fis suraya. Batis boleh di bumi, hayalan boleh tinggi. Yang penting tetap kita bersandar kepada Allah. Kada mustahil bagi Allah. Nah ini misalkan sekedar memberikan semangat sekali lagi kepada para jamaah sekalian. Satu lagi lah sebelum ulun akhiri. Terakhir mulai tadi terakhir berbilang-bilang aja. Tapi ini terakhir sekedar gambaran. Sebelum ulun tutup, ulun ingin ceritakan kebiasaan sedikit. Ulun diisi paman. Ya maaf, Sidin ini jangankan berpikir umroh. Jangan berpikir umroh. Makan hari-hari aja kesian. Asal ada makan hari syukur. Lalu Sidin ini kawin dengan janda. Sudah beranak ke janda bawa anak. Sidin berdiam di Padat Karya waktu itu. Di Padat Karya berdiam ini di majelis mengurusi masalah son. Jadi kawin lawan janda beranak. Hari Minggu dulu ulun pengajian Minggu sore. Sidin mulai juhur ke rumah sudah. Begitu hendak tulak ke rumah juhur lawan nang bini. Sekalinya sudah di motor nang bini, sekalinya pandar bah aku sakit parut tuna behera dunya. Akhirnya turun nang bini masuk ke WC, buang air. Lawas ini 5 menitan akhirnya selesai naik ke motor lagi, kada lawas datang anak dari laki nang dahulu.
anak datang, mak aja. Ulun main iya di Kemuning ada jibuat waktu itu ada caleg mengadakan apa sih? Bersalawatan di Kemuning. Bersalawatan ibu-ibu, ada caleg hadir, hadiahnya umroh. Ayo ujar nang anak umpat mah ulun hendak selalu ujar nang mama, aku hendak menggani ini nah. Abah Hikam maksudnya Abah Tiri nih. Hendak ke wadah maji ini di Lok Bahu bawa majelis ujar nang laki, udah biar aja jar kawani kesian ninya. Akhirnya kada jadi tulak turun umpat nang anak ke Kemuning. Sekali beguncang pas ngaran sidin nang anak. Pas orang beguncang kena. Coba biar pikir baik-baik. Kalau waktu tuh kada sakit parut, tulak kada tetap bola nang anak terselisih. Tapi bisanya Allah mengatur. Tang sakit aja parut. Turun 5 menit, 10 menit bebulik pas anak datang. Han ngaran Allah menghendaki tulak-tulak. Padahal kada ada duit, pura-pura hendak tulak-tulak. Itu satu. Yang kedua, di kampung kami ada kaum orang Paringin. Jadi kaum ini kesian, hari-harinya berjualan iwak menyetrum. Mbak anu duit kaum kada seberapa, mbak anu menyetrum iwak berjual. Sekalinya waktu itu Pak Haji tadi saya ada orang mengumpulkan kaum masjid, imam masjid lawan bubuhan fardu kifayah sesama Rinda di Islamic Center. Diundi orang waktu itu umrah. Nah, pas itu diadakan misalnya 2 minggu lagi. Nah, sebelum itu diadakan, ada orang kampung rupanya Pak Haji Idris saya melihat ini kaum ini rajin orangnya. Lawan orang kampung baik, ada nang sugih di kampung tuh berucap, "Le, ikamnya ku umrohakan." Ikam tulak diurusakan orang Pak Haji Idris saya. Artinya ibaratnya siap tulak umpama 1 Februari tulak. 1 Februari tulak misalnya. Sudah beres. Sekalinya gurapone seminggu kemudian umpat yang di Islamik di umrah pas inya kena lagi yang di situ. Padahal yang di Islamik itu inya datang bisu bulik. Di mana-mana bila orang di umrah itu bilanya orangnya kada ada dianggap hangus. Kenapa panitia waktu itu kada ujar orang telepon orangnya lah telepon orang ikam kena umrah langsungnya datang. Sampai di sana ucap ke panitia, Pak, kawal ajar umroh ini dialihkan ke bini ulun aja. Karena ulun sudah tulak umroh, insya Allah karena di awal bulan. Ujar orang kada kawa, ikam nang keluar, ikam nang tulak. Langsung bulik tuhnya ke rumah nang haji nang menulakakan ji. Ampun ulun tuh kawal diganti bini. Ujar orang kada kawa, ampun ikam sudah siap semuaan pisah. Akhirnya apa? Dalam 1 bulan Februari itu aja 2 kali tulak. Tuh Allah menulakakan. Jadi maksud ulun mengisahkan ini semua supaya hati pian itu jangan pernah ada pesimis. Yakin-yakin nih bujur kuasa Tuhan. Nah, jadi haji bukan masalah sugih, umrah bukan masalah sugih. Bila Allah memanggil ada aja caranya kena. Percaya aja tuh. Ya mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat berataan. Mudah-mudahan diampuni segala dosa, ditutup segala aib, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan sehat berataan. Sekali lagi perbanyak mengkonsumsi vitamin C. Ini musim panas. Ini biasanya lah panas ini lebih riskan. Karena pian terbiasa panas di luar, tetamu dingin di masjid. Habis dingin di masjid, berpanas lagi keluar. Habis panas di luar, dingin lagi di hotel. Itu cepat membuat bibir nih pecah, betis pecah lajam. Kalau pecah pian pakai aja lip gloss. Kalau ini pakai aja duhun minyak. Kemudian perbanyak meminum vitamin C. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, afiat, panjang umur, ala hadhihi niyah. Dan kau berhaji beratan haji mabrur umrah maqbulah ala hadhihi ala kulli man wa bil hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli wa na'im ma'alimina nardi barakati ulum Allah jalla jalaluhu marhamat farqana min ba'di darkan ma'suma waj'al fina wa minna wa la ma'ashkina wa la mahruma Allahumma jalla jalaluhu marhamat farqana min ba'di farqan ma'suma waj'al fina wa minna wa la ma'ashkina wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.